Rame-rame teman seangkatan Joko Widodo melakukan unjuk kekuatan bahwa apa yang mereka rasakan sebagai serangan terhadap Jokowi itu kini adalah serangan terhadap mereka juga. Karena itu mereka turun gunung bersama-sama untuk memberikan pernyataan tegas bahwa Jokowi adalah orang seperti mereka yang pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Karena itu seluruh persyaratan akademik telah dipenuhi oleh Jokowi, dan karena itu Jokowi adalah orang yang memang pernah melakukan tugas belajar di situ, dan karena itu punya ijazah asli. Apa yang dilakukan oleh teman-teman seangkatan Jokowi, angkatan 80 ini memberikan sebuah fakta menarik bahwa pada akhirnya kita tahu tidak perlu Jokowi turun untuk melakukan pembelaan dirinya, karena semakin Jokowi dipojokkan, maka semakin banyak orang yang menunjukkan simpati dan apresiasi pada Jokowi, dan Jokowi mendapatkan dukungan dari banyak pihak bahwa posisinya kuat, posisinya benar, tanpa harus ia melakukan pembelaan diri. Mungkin ini juga salah satu perilaku yang datang dari apa yang dinamakan kebijaksanaan, bahwa kita harus menjadi orang yang mampu mengendalikan diri tanpa harus kita diketahui sebagai orang yang punya berbagai macam capaian-capaian atau prestasi-prestasi termasuk dalam bidang akademik. Yang pasti bahwa ada banyak orang yang tahu tentang itu, dan mereka-mereka itulah yang sekarang berada di belakang Jokowi, membela Jokowi dan membenarkan Jokowi sebagai yang punya ijazah asli. Bagaimana kita membincang turun gunungnya teman-teman, sahabat-sahabat satu angkatan Jokowi, angkatan 80 dari alumni UGM ini. Apakah ini mampu memberikan dampak signifikan bagi upaya untuk membela Jokowi sebagai orang yang punya ijazah asli? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, dalam filsafat dikenal pemikiran filsafat teori kritis atau filsafat kritis. Filsafat kritis itu menggunakan lensa pemikiran hermeneutik atau cara memahami realitas dengan mengedepankan kecurigaan. Inilah yang disebut sebagai hermeneutik kecurigaan atau hermeneutics of suspicion. Orang yang penuh curiga itu di satu sisi merupakan sesuatu yang wajar, karena itu dianggap normal, tetapi ini adalah salah satu laku dalam dunia filsafat, bahwa kita harus menjadi orang yang tidak mudah menerima begitu saja apa yang dianggap sebagai kebenaran. Kita perlu membongkar, bahkan mempreteli satu persatu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya. Karena itu kita menjadi orang yang bisa membangun skeptisisme untuk selalu ragu pada apa yang namanya kebenaran. Sebab kebenaran itu sekali lagi adalah konstruksi sosial, dan sebagai konstruksi sosial maka kebenaran itu adalah syarat dengan kepentingan. Karena itu tidak ada sebetulnya orang yang bebas nilai, tidak ada orang yang bebas kepentingan. Semua kita syarat kepentingan. Kalau itu kita sadari teman-teman, maka polemik di seputar ijazah Jokowi, apakah asli atau palsu, sehingga kita kemudian terpecah ke dalam orang yang pro pada Jokowi, karena itu mengatakan
Jokowi punya ijazah asli atau mereka yang kontra pada Jokowi dan mengatakan Jokowi telah melakukan pembohongan publik dan telah memalsukan ijazahnya. Ia menganggap dirinya orang yang pernah berpendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, padahal itu tidak pernah terjadi. Jadi teman-teman, dari dua gambaran tentang dua kelompok yang sama-sama punya basis massa yang tidak remeh atau tidak kecil, kita menemukan sebuah perspektif bahwa pada akhirnya kita itu ada dalam situasi yang penuh dengan kontestasi di antara sama-sama kekuatan yang penuh dengan kepentingan. Mereka yang pro Jokowi juga mengusung kepentingan tertentu, mereka yang kontra Jokowi itu juga mengusung kepentingan tertentu. Kalau kesadaran ini kita punyai, maka kita menjadi orang yang pada akhirnya harusnya sama-sama menunjukkan sikap hormat bahwa pilihan-pilihan yang kita punyai yang syarat dengan kepentingan itu akhirnya membuat kita menjadi orang yang bisa saling menghargai bahwa kita berbeda, bahkan termasuk kepentingan yang berbeda dalam dunia politik yang kita miliki itu. Tanpa harus kita saling berbenturan, bahkan kita menjadi orang yang kehilangan kewarasan sehingga kita menjadi orang yang terjebak dalam kekerasan demi kekerasan, termasuk kekerasan wacana yang hendak kita tujukan atau yang kita sudah bangun dan kita lakukan itu terhadap orang lain. Dalam konteks itu teman-teman, hadirnya orang-orang yang menjadi sahabat Jokowi untuk membuktikan bahwa Jokowi itu punya ijazah asli dan mereka rame-rame membawa ijazah mereka masing-masing. Dan di hadapan publik luas, khususnya awak media, mereka menunjukkan bahwa ijazah yang mereka miliki itu sama seperti ijazah yang dimiliki oleh Jokowi. Tanpa harus Jokowi turun gunung untuk membuktikan dirinya punya ijazah itu. Cukup mereka yang menjadi sahabat Jokowi yang merasa terpanggil untuk melakukan upaya-upaya untuk mendudukkan persoalan ini terlepas dari kepentingan yang dibangun atau dibalut oleh fitnah dan kebencian belaka. Inilah yang saya sering katakan teman-teman. Kalau kita ingin menilai realitas tetapi cara kita membangun perspektif itu datang dari fitnah dan kebencian, mungkin tujuan kita tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang membuat kita menjadi orang yang bisa berpikir waras dan karena itu menolong orang lain untuk menemukan banyak kesempatan mendapatkan kebenaran yang kita ingin bagikan. Tetapi kalau kita ingin menilai realitas tetapi tujuan kita adalah murni dan upaya kita itu memang datang dari semangat persahabatan dan silaturahmi, maka saya katakan upaya kita yang penuh dengan peluh dan bahkan cucuran air mata sebagai petunjuk bahwa kita berusaha maksimal, maka semuanya itu akan berdampak positif bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Mereka mendapatkan kesempatan untuk beroleh kebenaran dari upaya kita. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin sekali lagi terlepas dari polemik apakah memang usaha yang dilakukan oleh Dr. Rizwan Syahipar itu adalah usaha yang berbasis pada data dan karena itu kita harus acungkan jempol kepadanya sebagai usaha yang berbasis pada upaya untuk mencari jejak-jejak digital dari apa yang dituduhkan publik luas dan ia ingin membuktikan bahwa Jokowi telah melakukan pembohongan publik terkait dengan ijazah yang dimilikinya, maka saya ingin mengatakan kalau itu datang dari sebuah perspektif yang penuh dengan kemurnian hati dan ingin membangun persahabatan dalam relasi dengan Jokowi secara khusus, maka mungkin saja bahwa usaha Rizwan itu harus kita apresiasi. Tetapi saya ingin katakan bahwa Rizwan dan siapapun yang menyerang Jokowi dengan menuduh Jokowi melakukan pemalsuan ijazah,
kalau itu datang dari fitnah dan kebencian belaka, maka Anda semua sebetulnya tidak menolong kami untuk beroleh kebenaran yang sebenar-benarnya. Anda cuma ingin memamerkan arogansi wacana, arogansi intelektualitas, padahal Anda semua melakukan pembohongan yang sama. Kalau itu memang tuduhan Anda diarahkan pada Jokowi yang Anda anggap sebagai tokoh yang melakukan pembohongan publik. Apa bedanya Anda dengan orang yang Anda tuduh? Dalam konteks ini teman-teman, saya bersama dengan sahabat-sahabat Jokowi, tanpa harus saya mengatakan diri sebagai buzzer Jokowi atau ternak Mulyono, saya orang yang tidak kenal dengan Mulyono atau dengan Jokowi. Tetapi saya ingin berpikir seimbang. Antara kritik itu harus dibarengi dengan sikap apresiatif kita. Tanpa kita membarengi kritik kita, maka kita menjadi orang yang hanya nyinyir belaka. Nyinyir itu tidak pernah mengedukasi ruang publik virtual kita. Justru kita menjadi orang yang terjebak pada kontestasi dan rivalitas yang datang dari fitnah dan kebencian demi kebencian belaka. Inilah catatan saya terkait dengan usaha sahabat-sahabat Jokowi yang ingin memberikan penjelasan yang tegas bahwa Jokowi memang punya ijazah asli seperti mereka dalam angkatan tahun 80 yang bersama-sama berkuliah bersama dengan Joko Widodo. Waktu yang akan menunjukkan siapakah yang benar, tetapi mari kita menggunakan pisau hati nurani yang murni untuk menolong kita waras dalam melihat dan menilai realitas yang ada di sekitar kita.